Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Adli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Baik, terima kasih sudah hadir dalam sesi konseling kita pada hari ini melalui Google Meet. Apakah suara dan layar Ibu sudah terlihat dan terdengar dengan jelas? Jelas, Ibu. Oke, baik. Apakah kamu berada di tempat yang cukup tenang dan nyaman untuk bercerita? Kalau kamu merasa kurang nyaman, kita bisa ganti waktu. Nggak apa-apa, Bu. Saya nyaman, tapi mohon maaf ketika ada suara kendaraan yang lewat, karena kan rumah saya ada di pinggir jalan. Oke, baik, tidak apa-apa. Sebelum kita masuk, izinkan Ibu memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Nadila Sulistiana, Ibu sebagai guru BK di sekolah. Hari ini Ibu akan mendampingi kamu dalam sesi konseling. Sebelum melanjutkan, bolehkah kamu memperkenalkan diri secara singkat? Baik, Ibu. Perkenalkan, nama saya Adli Lesmana. Saya kelas 11, Ibu. Baik, Adli. Sebelum masuk ke topik, Ibu ingin bertanya dulu nih. Apakah Adli tahu apa itu konseling dan pernahkah kamu mengikuti sesi konseling sebelumnya? Sejujurnya, belum pernah, Ibu. Dan saya belum tahu menyeluruh apa itu konseling. Tidak apa-apa, Ibu jelaskan ya. Konseling itu adalah proses percakapan yang terstruktur antara konselor dan juga klien untuk membantu klien memahami perasaannya, pikirannya, dan situasi yang sedang dihadapi, lalu menemukan cara yang paling sehat untuk mengatasinya. Jadi konseling itu bukan hanya sekedar cerita, bukan hanya sekedar curhat. Konseling juga bukan tempat yang menyalahkan siapapun. Konselor atau ibu akan mendengarkan secara aktif, membantu menggali masalah, dan memberikan pemahaman serta memfasilitasi klien. Jadi kita memfasilitasi klien membuat keputusan yang tepat bagi dirinya. Dan yang paling penting, semua yang kamu ceritakan itu akan bersifat rahasia. Ibu itu tidak akan membagikannya ke guru lain, ke teman, bahkan ke orang tua kamu, kecuali jika ada situasi yang membahayakan keselamatan diri kamu. Supaya kamu merasa aman selama sesi berlangsung, saya ingin menyampaikan beberapa asas. Jadi di dalam konseling itu ada beberapa asas. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Semua cerita kamu di sini aman dan hanya untuk keperluan konseling. Tidak akan keluar tanpa izin kamu. Lalu yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Jadi kamu itu mengikuti sesi ini karena pilihan sendiri. Kalau butuh jeda atau berhenti sebentar, kamu boleh bilang kapan saja. Lalu selanjutnya itu ada asas keterbukaan. Saya mengajak kamu untuk cerita apa adanya, tanpa harus terlihat kuat, bahkan atau baik-baik saja. Lalu selanjutnya itu ada asas kemandirian. Jadi tugas saya itu membantu kamu menemukan pilihan dan kekuatanmu sendiri, bukan memutuskan untuk diri kamu. Lalu yang terakhir itu ada asas kegiatan. Jadi nanti di akhir sesi kita akan buat 1 atau 2 langkah kecil yang bisa kamu coba di minggu ini. Baik, apakah sampai di sini Adli paham? Ya, Bu, jadi lebih ngerti. Ternyata bukan cuma curhat aja ya, Bu, ya. Betul, konseling itu adalah proses membantu kamu menemukan pemahaman baru. Oke, sekarang Ibu ingin memastikan satu hal. Apakah Adli bersedia mengikuti sesi konseling ini secara sukarela? Ya, Bu, saya bersedia. Terima kasih atas kesediaannya. Ibu menghargai kepercayaanmu. Silahkan Adli mulai bercerita. Apa yang membuatmu ingin mengikuti sesi hari ini? Ya, Bu, saya mau ngomong soal orang tua saya, Bu. Saya merasa mereka nggak adil. Kakak saya selalu dibela, sedangkan saya selalu dimarahi. Baik, Adli bisa ceritakan salah satu kejadian yang paling membekas?
Banyak sih Bu, tapi yang paling saya ingat pas seminggu lalu, kakak saya kayak pinjam barang saya, kayak itu charger, dia ambil tanpa izin. Terus saya komplain dan dan dia malah marah nih Bu. Kami ribut kecil, tapi orang tua saya malah marahin saya. Katanya saya nggak boleh ngelawan kakak. Oke, bagaimana perasaan Adli waktu itu? Sedih, marah, kayak merasa nggak dianggap aja sih Bu. Oke, ketidakadilan itu membuat hati kamu sangat tidak nyaman ya? Apa kamu bisa memaparkan perasaan-perasaan apa saja yang muncul pada situasi saat itu? Eh, Campur-campur sih Bu. Kesal iya, kecewa iya. Rasanya kayak saya itu cuma eh, lengkap di rumah. Kakak saya selalu dipentingkan gitu Bu. Oke, ketika kamu mengatakan seperti pelengkap, apa maksudnya? Kayak kalau saya ngomong tuh nggak didengar, kayak suara saya ya nggak dianggap gitu Bu. Oke, Ibu mendengar kata tidak dianggap beberapa kali kamu ucapkan. Nah, kata itu tuh bisa jadi menunjukkan luka yang cukup dalam. Tuh, Ah, iya Bu, Sa- saya capek sebenarnya. kayak apakah pola seperti ini sudah berlangsung lama? Iya Bu, sejak saya masih SD juga sering Bu. Saya sering banget kalau saya dan kakak ribut, selalu saya yang salah. Oke, baik. Apakah ada kejadian di masa kecil yang mungkin paling kamu ingat? Ada Bu, kayak waktu saya kelas 4 SD, saya dan kakak saya rebutan sepeda. Akhirnya saya jatuh, tapi orang tua saya bilang saya yang manja dan harus ngalah. Padahal kakak saya yang Bu, yang maksa. Oh, kamu ingat itu sampai sekarang ya? Ya Ibu, seperti kayak saya tuh jarang dipihakkan gitu Bu. Oke, bagaimana hubungan kamu dengan kakak secara keseluruhan? Kami sebenarnya kayak jarang akrab Bu, bukan musuhan juga, tapi saya lebih sering menghindar sih Bu. Menghindar kadang saya iri, tapi nggak berani ngomong aja gitu Bu. Kamu merasa kakak kamu itu mendapatkan tempat spesial dalam keluarga? Iya Ibu, benar. Bagaimana situasi ini berdampak pada kehidupan kamu sehari-hari? Kalau lagi ingat kejadian kayak gitu, saya langsung nggak fokus belajar. Kayak kadang badan saya kadang rasanya capek karena banyak kayak saya juga jadi kayak gampang marah ke teman. Oke, bagaimana dengan suasana hati ketika kamu berada di rumah? Kalau orang tua ada, ya saya suka tegang, selalu takut dimarahin. Hmm, rasa tegang yang kamu alami itu wajar. Itu tanda kamu sedang menahan banyak tekanan. Oke, Adli, Ibu ingin memberi sedikit penjelasan. Dalam dinamika keluarga, kadang orang tua itu tidak sadar bahwa mereka itu memperlakukan anak-anaknya secara berbeda. Ada banyak faktor, misalnya eh, perbedaan karakter anak, ekspektasi orang tua, kelekatan orang tua anak sejak kecil, dan kebiasaan keluarga selama bertahun-tahun. Jadi tanpa mereka sadari, sikap itu tuh bisa melukai emosi salah satu anak. Jadi apa yang kamu rasakan itu sangat masuk akal dan bukan salah kamu. Iya Ibu, saya jadi sedikit ngerti sekarang. Jika Adli boleh memilih nih, perubahan apa yang paling ingin kamu lihat dari orang tua? Eh, saya ingin didengar Bu. Saya ingin mereka dengar dua sisi cerita, bukan cuma kakak saya gitu dong Bu.
Itu permintaan yang sehat dan wajar. Setiap anak ingin diperlakukan yang adil. Sekarang kita coba pikirkan cara agar Adli ini bisa menyampaikan perasaan ini kepada orang tua dengan aman. Ibu ada beberapa teknik. Teknik yang pertama itu gunakan saya merasa. Contohnya, ayah, ibu, aku merasa sedih ketika suaraku tidak didengar. Lalu teknik yang kedua, pilih waktu yang tepat. Misal setelah makan malam, saat suasana rumah tenang, dan tidak saat kakak sedang marah. Lalu teknik yang ketiga itu berikan contoh spesifik. Misalnya kejadian charger atau kejadian masa kecil yang kemarin. Lalu ada teknik keempat yaitu hindari kalimat menyalahkan. Jadi bukan ayah dan ibu selalu pilih kasih, bukan seperti itu. Tapi aku berharap ayah dan ibu itu mau mendengar ceritaku juga. Adli, bagaimana menurut kamu tentang strategi ini? Kayak mungkin bisa dicoba ya Ibu, tapi saya takut kalau mereka marah gitu. Itu wajar. Kita bisa mulai dari langkah paling kecil dulu. Sekarang ibu ingin ajak Adli latihan sedikit. Kamu bayangkan berbicara kepada orang tua nih. Ucapkan satu kalimat pembuka. Silakan. Mungkin ya Bu, mungkin saya bilang gini Bu, kayak Ibu, aku mau cerita kalau boleh. Gitu. Nah, bagus. Itu tenang dan sopan, tapi jelas. Oke, Adli, ciri orang dewasa adalah keberanian menyampaikan perasaan dengan cara yang baik. Kamu sudah mengambil langkah pertama hari ini. Ibu percaya kamu bisa. Ah, ya Bu, terima kasih Bu. Saya sekarang mungkin merasa lebih kuat dan lebih nyaman dalam keadaan saya yang sekarang. Oke, sebelum kita akhiri, apakah ada hal lain yang Adli ingin tanyakan? Mungkin tidak Bu, tapi saya merasa lebih lega lagi sekarang. Ibu senang banget mendengar itu. Jika nanti Adli sudah mencoba langkah-langkah yang kita sepakati tadi, Ibu sangat terbuka untuk melanjutkan sesi. Perubahan memang tidak terjadi dalam semalam, tapi kamu sudah berada di arah yang tepat. Baik Ibu, terima kasih banyak ya Ibu. Terima kasih kembali, Adli. Jaga diri baik-baik, tetap kuat. Sesi kita hari ini selesai. Sampai bertemu lagi ya. Baik Ibu, sampai jumpa Bu.